Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna bertindak sebagai inspektur upacara pada parade dan defile peringatan ke-70 Hari TNI tahun 2015 di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, Senin 5 Oktober 2015. Presiden dalam amanatnya secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota TNI yang penuh dengan kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, dan anggota TNI yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian, serta para prajurit TNI yang saat ini bahu-membahu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Menapaki usia yang ke-70 tahun, TNI bisa menggunakan momentum ini untuk mengingat kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Untuk itu, saya mengapresiasi, menghargai tema Hari Ulang Tahun TNI yang ke-70, yaitu Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Sejarah mencatat bahwa TNI dilahirkan dari rahim rakyat. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyatakan bahwa hubungan TNI dan rakyat adalah ibarat ikan dan air. Ikan tidak akan hidup tanpa air. Rakyatlah yang mengandung, merawat, dan membesarkan TNI. Untuk itu, TNI harus menegaskan jati diri sebagai tentara rakyat. Sebagai tentara rakyat, TNI tidak boleh melupakan rakyat. TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat. TNI tidak boleh berjarak dengan rakyat, serta harus selalu bersama-sama rakyat. Hanya dengan bersama-sama rakyat, TNI akan kuat dalam menjalankan tugas pengabdian pada bangsa dan negara. Hanya bersama-sama rakyat, TNI menjadi kekuatan militer yang hebat, kekuatan militer yang disegani, serta kekuatan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sementara itu, TNI diharapkan dapat menjadi momentum dalam meningkatkan profesionalisme dan disiplin serta semangat juang prajurit TNI dalam mengamankan dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tema ini merefleksikan niat, tekad, dan semangat patriotik dan profesionalisme prajurit TNI untuk berbuat dan berkarya yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih berkapasitas dalam bingkai NKRI. Bagi TNI, sikap patriot sejati dan peningkatan profesionalisme serta keberadaannya dicintai rakyat adalah kunci kekuatan TNI dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan negara. Dengan kebersamaan dan kemanunggalan TNI dan rakyat dapat diyakini akan menjadi daya tangkal yang maha dahsyat guna menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Bertindak selaku komandan upacara adalah Letjen TNI Edi Rahmayadi yang sehari-harinya menjabat sebagai Pangkostrat. Pasukan yang terlibat parade dan defile adalah Batalion Gabungan Pamen TNI berjumlah 269 personel, Brigade Upacara 1 Gabungan TNI berjumlah 809 personel terdiri dari POM TNI, TNI, dan Akademi TNI. Brigade Upacara 2 TNI Angkatan Darat berjumlah 809 personel, terdiri dari Kopassus dan 2 Batalion Kostrat. Brigade Upacara 3 TNI Angkatan Darat berjumlah 809 personel, terdiri dari Batalion 300 Raider, Batalion 312 KH, dan Batalion 201 JY. Brigade Upacara 4 TNI Angkatan Laut berjumlah 809 personel, terdiri dari Batalion Bintara, Batalion Tamtama, Pelaut, dan Marinir. Brigade Upacara 5 TNI Angkatan Udara berjumlah 809 personel, terdiri dari Aircrew, Bintara Tamtama Angkatan Udara, dan Paskas. Batalion Upacara Gabungan PNS berjumlah 269 personel, terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Batalion Upacara Balacat Kodam 3 Siliwangi berjumlah 300 personel. Drum Band Gabungan Taruna-Taruni Akademi TNI berjumlah 333 personel, Korsik Gabungan TNI berjumlah 284 personel, dan Panji-Panji Gabungan TNI berjumlah 40 personel. Sedangkan alutsista TNI yang dikerahkan dari ketiga angkatan sebagai background antara lain, TNI Angkatan Darat mengerahkan 6 tank Scorpion, 4 tank Marder, 4 Panzer Tarantula, dan 1 radar Giraffe. TNI Angkatan Laut mengerahkan 4 tank BMP-3F, 3 tank LVT-7, 3 roket RM-70 Grad, dan 20 howitzer LJ-1 MK2. TNI Angkatan Udara mengerahkan 2 Ransus Smart Hunter, 2 truk Mercy Target, Run, dan rudal Kiwi 3. Alutsista demo terdiri
terdiri dari TNI Angkatan Darat, 1 pesawat Fennec, 4 pesawat heli Mi-35P, 1 pesawat heli Mi-17VS, 12 pesawat heli Bell 412, 3 pesawat heli Bell, 2 pesawat heli BO-105, dan 1 pesawat EC-120. TNI Angkatan Laut Flypass 1 pesawat Dolphin HR-3601, 3 CN-235, 6 Kasa NC-212, 2 Kasa Patmar, 6 Bonanza, 4 Bell 412, dan 4 BO-105. 43 kapal tempur terdiri dari 2 kelas Sigma, 2 kelas MARF, 4 kelas AMI, 11 kelas Parchim, 4 kelas SHS, 2 kelas Hiu, 10 kelas 60 dan 40, 3 kelas PC-43M, 3 kelas BHO dan BCM, 1 kelas Tunda, dan 1 kapal selam. TNI Angkatan Udara terdiri dari 8 pesawat heli EC-120, 5 heli NAS 332 SA-330, 3 pesawat angkut CN-235, 6 pesawat CN-295, 2 pesawat Cessna 172, 10 C-130 Hercules, 4 pesawat Boeing 737-200-400, dan pesawat IMB-314. Pesawat tempur terdiri dari 12 T-50I, 10 Hawk 100-200, 12 pesawat F-16, 9 pesawat Sukhoi Su-2730, 6 pesawat KT-1B Wongbi, 16 pesawat latih Grop G-120TP, 2 pesawat UAV, 2 pesawat Trike, dan 10 paramotor. Usai pelaksanaan upacara dilaksanakan demonstrasi prajurit dan alutsista TNI, seperti TNI Angkatan Darat menampilkan demo Yongmodo berkekuatan 3.233 prajurit TNI Angkatan Darat. Demo ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan prajurit dalam teknik bela diri militer dengan baik, sedangkan gerakan yang ditampilkan adalah Yonghobob, Gibbon, Sasu, teknik jatuh, perkelahian tanpa alat, dan perkelahian dengan alat. TNI Angkatan Laut mendemonstrasikan operasi laut gabungan dan operasi amfibi. Operasi laut gabungan dalam rangka merebut keunggulan laut dan operasi amfibi untuk mengembalikan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam acara tersebut, ribuan masyarakat Banten begitu antusias menyaksikan puncak perayaan HUT ke-70 TNI yang berlangsung meriah di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon. Momen ini dijadikan sebagai ajang rekreasi bagi mereka. Warga dari masyarakat biasa ini datang dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Bahkan mereka rela jalan kaki akibat kemacetan panjang terjadi di sekitar jalan menuju pelabuhan.